Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Irsa Ifatur Rahman selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMK, dan yang terhormat Ibu Dr. Ristiani MPD serta Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD dan teman-teman mahasiswa, khususnya Mas Fauzi yang hari ini telah mendaftarkan ujian proposal dan siap untuk diuji oleh penguji tentunya. Selamat Mas, saya mengucapkan selamat Pak kepada Mas Fauzi karena sudah berada di titik ini. Kemudian untuk selanjutnya Mas Fauzi bisa paparkan materinya dalam Selandia kurang lebih 10 menit ya Mas ya. Bisa dimulai dari. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, apakah salindianya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Mas? Ya, sudah ini. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir. Sebelumnya terima kasih sudah hadir dalam Zoom atau conference ini, terutama untuk tiga penguji saya dan pembimbing saya, Bu Dr. Lutfa Nugraini, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Bu Dr. Ristiani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan juga Pak Dr. Ahmad Haryadi yang juga hadir untuk melaksanakan ujian proposal skripsi saya. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan judul dari dari skripsi saya, yaitu variasi bahasa dalam film series Lara Ati episode 1 sampai dengan 4. Lanjut ke Salindia berikutnya. Izinkan juga memperkenalkan teman-teman mungkin yang hadir. Untuk sampai di titik ini, saya dibimbing oleh dua dosen saya yang luar biasa, Bu Dr. Lutfa Nugraini dan juga Bu Dr. Ristiani. Terima kasih sudah membimbing saya untuk mengerjakan proposal saya sampai saat ini, sehingga sampai ujian pada pagi hari ini. Baik, mungkin selanjutnya akan saya sampaikan latar belakang dari skripsi saya. Latar belakang. Dalam latar belakang ini saya membawa yang pertama ini adalah peran bahasa. Peran bahasa dalam bermasyarakat sangat penting dalam kesehariannya. Bahasa dapat digunakan manusia untuk melakukan sebuah proses diskusi, tanya jawab, bertukar pendapat, wujud komunikasi lainnya. Oleh karena itu, unsur yang dikaji dalam bahasa yang ini berupa penggunaannya dalam memenuhi unsur yang digunakan sebagai alat hubung antar manusia yang sering digunakan dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, bahasa memiliki beberapa disiplin ilmu yang dapat diteliti. Di antaranya adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau biasa disebut sosiologi, yang kemudian jika dicampurkan dengan bahasa akan menimbulkan adanya disiplin ilmu yang baru, disiplin ilmu yang memiliki penggabungan antara dua ilmu yang berbeda, yakni ilmu sosiolinguistik. Menurut Cair pada bukunya di tahun 2010 memberikan penjelasannya terkait sosiolinguistik yang merupakan sebuah penggabungan antar disiplin ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa dan kedudukannya dalam masyarakat. Bahasa memiliki kajian yang berkaitan dengan faktor sosial dan situasi sosial, sehingga menimbulkan bahasa menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji oleh masyarakat secara mendalam. Faktor sosial dan situasi sosial ini menimbulkan suatu pembahasan yang banyak dikenal
orang sebagai variasi bahasa atau juga beberapa sumber juga ada yang mengatakan sebagai ragam bahasa. Variasi bahasa menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji pada era yang modern seperti ini. Terkhusus bahasa daerah yang tiap tahun semakin tergusur oleh bahasa tren yang muncul dari gawai masyarakat. Film series Lara Ati membawakan sebuah pertunjukan yang menarik untuk dikaji dari segi variasi bahasanya. Karena dalam film series ini terdapat beberapa tokoh yang memiliki ragam bahasa berbeda yang digunakan dan bisa dikaji dengan teori yang sudah saya sampaikan di skripsi saya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu rumusan masalah ataupun dan juga tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini saya membawakan 3 tujuan, yaitu menganalisis bentuk dialek dalam film series Lara Ati di season 1, terkhususnya pada episode 1 sampai dengan 4 karya Bayu Eko Muktito. Mengapa saya memilih di episode 1 sampai dengan 4? Karena pada praktiknya memang beberapa bahasanya itu sudah muncul di episode 1 sampai dengan 4, dan sehingga untuk proses transkripnya jadi lebih cepat, dan datanya pun jika sampai seluruh keseluruhan season 1 itu mungkin masih sama, di episode 1 sampai dengan episode 4 ini sudah terpenuhi. Jadi daripada lebih banyak di transkrip, saya fokuskan di episode 1 sampai dengan 4 karena di episode 1 sampai dengan 4 yang bisa dikaji dari variasi bahasa ini. Kemudian tujuan yang kedua ini menganalisis bentuk ideolek dalam film series Lara Ati season 1 episode 1 sampai dengan episode 4 karya Bayu Eko Muktito. Kemudian yang ketiga ini menganalisis bentuk sosiolek dalam film Lara Ati season 1 episode 1 sampai dengan episode 4 karya Bayu Eko Muktito. Kemudian kita masuk ke teori variasi bahasa yang saya gunakan untuk penelitian saya dalam skripsi ini, yaitu teori dari buku Abdul Khair dan Leonie Agustina. Buku ini ditulis dalam diterbitkan dalam beberapa cetakan, dan mungkin yang terbaru itu di 2018, dan saya menemukannya di Perpus Pustakaan Prodi. Itu ada yang buku Abdul Khair dan Leonie Agustina tentang sosiolinguistik di cetakan tahun 2010. Sebenarnya teori dari variasi bahasa menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina ini ada beberapa. Di antaranya adalah variasi bahasa dari segi penutur, variasi bahasa dari segi keformalan, dan juga variasi bahasa dari segi pemakaian. Akan tetapi saya kemudian memilih untuk menggunakan teori variasi bahasa dari segi penutur. Antaranya variasi bahasa dari segi penutur ini ada ideolek, yakni variasi bahasa yang melekat pada pribadi seseorang. Jadi variasi bahasa ini mempunyai titik berat pada sifat seseorang. Jadi bagaimana bahasa itu menunjukkan sifat seseorang. Bahkan terkadang eh, kita ketika mendengar suara seseorang itu kita tahu bahwa eh, seseorang ini adalah dia tanpa tahu harus melihat secara fisik. Dari suara saja sudah terdengar bahwa ini adalah seseorang. Kemudian yang kedua adalah dialek. Dialek ini variasi bahasa yang muncul berdasarkan daerah dalam suatu masyarakat. Jadi ketika di dalam suatu kelompok pengguna bahasa, suatu masyarakat ada menggunakan bahasa yang sama, itu bisa dinamakan sebagai dialek. Kemudian yang ketiga ada sosiolek. Variasi bahasa ini ditentukan berdasarkan posisi sosial seorang penutur. Jadi variasi bahasa ini berkaitan dengan status, golongan, atau kelas sosial dari penuturnya. Seperti contohnya itu variasi bahasa yang digunakan antara orang tua dengan orang tua, antara orang tua dengan anak-anak, atau dengan anak-anak dengan anak-anak lainnya, itu jelas menggunakan variasi bahasa yang berbeda.
Kemudian dari variasi bahasa segi penutur ini juga ada satu lagi yang tidak saya gunakan dalam penelitian ini karena menurut saya dalam film series ini tidak relevan dengan teori ini karena sudah teori ini tuh dari berbagai perbandingan dari bahasa yang digunakan dari zaman satu ke zaman lainnya. Dan di dalam film series ini saya tidak menemukan variasi bahasa dari suatu zaman ke zaman lainnya karena dalam film seriesnya itu hanya mencakup sebagai satu zaman atau secara berurutan. Oke, kemudian saya lanjut ke penelitian relevan. Di Salindia ini saya hanya membawakan dua penelitian relevan, yakni analisis variasi bahasa dari segi penutur dalam film Anak Negeri karya Gatot Koco Suroso, Tinjauan Sosiolinguistik. Ini diteliti oleh Dela Nofrisa Bangun pada tahun 2020, dicantumkan dalam skripsinya, dan film Anak Negeri ini sebenarnya memiliki persamaan dengan film dari yang akan saya analisis, yakni beberapa bahasanya itu menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi ada juga perbedaannya, yakni terdapat pada hasil karena variasi bahasa dalam film Anak Negeri ini lebih sederhana dan dia tidak banyak menggunakan variasi bahasa di segi penuturnya. Dari segi keformalan pun ada sendiri, dari segi pemakaian pun ada sendiri. Kemudian penelitian relevan yang kedua ada analisis pemakaian variasi bahasa slang pada remaja desa Kalimusu. Kajian sosiolinguistik ini jurnal yang diteliti oleh Taufik Khairul Rahman menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada beberapa persamaan, yakni pada metode penelitiannya, pada variabel, yakni variasi bahasa, kemudian perbedaannya itu ada pada sumber datanya, yakni langsung secara observasi dan wawancara oleh remaja desa. Baik, kemudian akan saya lanjutkan kepada kerangka berpikir atau proses jalannya penelitian yang akan saya lakukan. Jadi berikut adalah kerangka berpikir yang mungkin akan saya lakukan untuk penelitian saya. Dari variasi bahasa, kemudian saya memilih tiga aspek variasi bahasa ini, idiolek, dialek, sosiolek, untuk menghasilkan hasil yang dapat saya jabarkan di skripsi saya di bab 4 nanti khususnya. Baik, kemudian metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya berupa teknik simak dan teknik catat. Lalu sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari cuplikan dialog dalam film seri Selara Hati yang kemudian saya transkripkan, ada di lampiran 3. Lalu sumber data sekunder yang berasal dari beberapa artikel dan buku yang berkaitan tentang teori variasi bahasa sosiolinguistik ini. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan ini beberapa teknik analisis yang disampaikan oleh Masun dalam bukunya, ini padan intralingual dan ekstralingual. Jadi nanti proses analisis data saya ini membandingkan dengan satu bahasa dengan satu yang lainnya sehingga memunculkan perbedaan dari variasi bahasa tersebut. Dan juga ekstralingualnya ini berupa faktor penyebab dari munculnya variasi bahasa tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari proposal skripsi saya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu penguji. Sepertinya cukup untuk 11 menit. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Lutfa sebagai ketua. Ya, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Luar biasa pemaparan materi dari Mas Fauzi. Sudah sedikit lega ya Mas ya, karena sudah memaparkan. Nah, selanjutnya di sini akan ada sesi tanya jawab tentunya
oleh para penguji. Yang pertama saya persilahkan Bapak Dr. Ahmad Haryadi MPD untuk memberikan pertanyaan maupun saran, tanggapan terkait hasil proposal dari Saudari Fauzi Ramadan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Ketua Penguji. Selamat kepada Pak Kaji Fauzi ya. Amin Pak. Oke, saya memberikan mengklarifikasi tentang judul saudara, kan? Yang pertama yaitu masalah di latar belakang ya. Latar belakang dulu. Latar belakang masalah, maksud ada langsung bangun menjelaskan ya kan? Kenapa? Seharusnya itu saudara harus bisa mendeskripsikan, narasi-narasikan yang mengenai sinkronisasi dengan judul saudara. Jadi saudara tidak langsung bangun 2020.1 menjelaskan, itu nggak boleh itu. Saudara ini kan bahasa Indonesia kan, seharusnya bisa memberikan narasi-narasi. Jadi saudara mengibaratkan langsung ketemu orang perempuan, saudara nggak kenal, orangnya cantik, aku senang kamu, nah, itu kan nggak boleh, harus ada narasinya, ya kan? Itu kan di logika, itu yang pertama. Lalu dalam latar belakang masalah gap grand teorinya kan belum maksudnya belum kuat ya kan. Lalu teori gapnya harus kuat. Nah, nanti saudara harus bisa menjelaskan kayak ini, karena ini adalah menggunakan adanya variasi bahasa dalam film itu kan serinya. Ya. Jadi nanti kita akan dengan filmnya serialnya itu apa. Jadi sedikit dimasukkan, lalu dengan adanya teori-teori yaitu tentang jurnal-jurnal yang ada di situ. Jadi kan kaitkan gitu. Biar apa? Konsepnya konsep dalam penelitian tersebut Anda ini biar matang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya, variasi bahasa dalam film series itu apa sih maksudnya, saudara? Kok meneliti kayak gitu, kenapa? Alasannya apa? Saya memilih penelitian ini karena saya sudah menyampaikan di latar belakang tadi, di era yang modern ini variasi bahasa itu mungkin diabaikan karena terusus ya. Untuk film series ini itu mengangkat variasi bahasa daerah, dan dalam variasi bahasa daerah itu tentunya mengangkat mengangkat bahasa daerah yang sedikit dilupakan oleh anak-anak atau bahkan pemuda-pemuda milenial dari angkatan saya sendiri. Tujuan saya sendiri tentunya agar bahasa daerah ini tetap diketahui lah, setidaknya diketahui oleh banyak masyarakat. Syukur-syukur lagi bahasa daerah ini tetap dilestarikan, digunakan oleh banyak masyarakat. Oke, saya menangkap. Jadi di sini di dalam saudara menulis dengan adanya variasi itu belum ada yang namanya masuk ke latar belakang, yaitu tentang uri-uri budaya gitu ya, atau istilahnya untuk melestarikan budaya, belum ada kan? Nah, itu harus kita tambahi. Jadi saudara tadi saya mengatakan bahwasanya ada teori gap, yaitu tentang adanya fenomena gap, lalu grand teorinya nanti saudara akan memberikan menambah narasi-narasi, yaitu dengan adanya melestarikan budaya, karena budaya sekarang ini kan milenial ya, jadi saudara itu lupa lah katakan itu. Maka dari ini kita kan, kalau kita teliti secara mendalam bagus ya tentang adanya variasinya ini, tapi nanti saudara harus kita gali secara matang, nanti bisa-bisa nanti kalau sudah diterbitkan, nanti kita akan bisa ke publiskan di Sinta 2, karena ini kan termasuk salah satu yang terbaru gitu ya, sedang terbaru. Maka dari saudara menambah yang namanya yaitu tentang latar belakang, karena kunci dalam untuk dalam penelitian ini, yaitu kunci dalam skripsi itu adalah latar belakang masalah. Jadi narasinya kalau sudah bagus, oh ya nanti bagus. Jadi saudara mengembangkan yang namanya konsep-konsep tersebut. Itu ya, nanti kita tambah yang namanya untuk melestarikan budaya, ya kan? Nah, ini nanti kita tambah yang namanya ada jurnal-jurnalnya yang sedikit, dan nanti latar belakang jangan langsung bangun gitu ya, harus ada narasi. Budaya perhatian ini yaitu menguatkan bahwasanya setelah jalan bangun ini. Langsung kita bukan narasi tersebut.
Kan ini banyak sekali nih. Oke. Nah, Anda yang dikaji itu apa? Berapa saja itu tentang adanya apa namanya variasi tersebut? Variasi yang saya kaji itu 3 variasi, Pak. Yakni variasi dialek, dialek, lalu sosiolek. Nah, kok bilang ini kok dua? Dialek apa? Dan sosiolek. Dua aja gitu. 3, Pak. Idiolek, dialek, lalu sosiolek. Oke, nah, nanti oke sekarang saya akan membahas langsung ke bab 2 aja, ke memberikan apa namanya ke langsung bab 2 yaitu tentang landasan teori, ya kan? Memberikan masukan karena ini adalah apa namanya termasuk variasian, nanti saudara harus bisa menambah tentang yang namanya teori karena ini sedikit kan harus kita sempurnakan gitu ya. Karena ini adalah termasuk salah satu bab 2 ini hanya cepet-cepetan, yang penting saudara biar bagus saja teorinya. Jadi nanti saudara harus bisa memberikan apa namanya gambaran-gambaran yang mana kajian pustaka itu tadi ada beberapa jurnal, ada berapa, lalu kajian yang penelitian terdahulu. Mungkin kalau saudara ada jurnalnya itu berapa, ini kan belum lengkap ini ya. Nanti dilengkapi ya. Penelitian levelnya berapa kan belum, minimal berapa, 10 atau berapa nanti kita akan. Oke. Dan nanti kalau biar ini dalam apa namanya dalam kajian apa pustaka tersebut nanti saudara akan bisa, nanti kita akan mensinkronisasi ke bab 1 ke bab 2. Karena apa? Nanti itulah nanti ada apa ada bab, misalnya ada rumusan tadi Anda menemukan dengan ada 3 rumusan ya. Nah, di situ harus ada teori-teorinya. Ini kan belum ada kan, hanya sedikit narasinya sedikit misalnya ada ini adalah dialeknya apa, dialeknya kan malah bahkan yang rumusan kedua itu belum ada ya kan, rumusan yang Anda kedua yaitu namanya ideolek kan belum ada sama sekali, belum menyentuh gitu ya. Nah, maka dari itu nanti kita akan berikan karena apa, Anda ini adalah apa mengkaji ada tiga variabel apa 3 instrumen atau 3 pertanyaan tersebut. Oke, kembali ke bab 3 yaitu metode penelitiannya untuk menggunakan apa ini? Metode penelitiannya saya menggunakan deskriptif kualitatif, Pak. Kenapa kok menggunakan deskriptif kualitatif? Kok nggak menggunakan yang itu? Karena yang sederhana. Ayo. mungkin karena model penelitiannya ini tujuannya itu membuat dideskripsikan dan secara data itu sudah ada dan sehingga tidak memerlukan untuk yang namanya kuantitatif itu. Secara teori ini memang hanya bisa dilakukan dengan metode kualitatif. Gitu, tapi kan jangan hanya menarasikan saja, mungkin hanya mendeskripsikan saja, ini kan harus kita tambahi ya, karena ini adalah memvariasikan antara apa film itu nanti kita akan baca di apa namanya metode penelitian yaitu tentang kualitatif, tentang apa namanya ini termasuk analisis ya. Nah, ini kan adanya lagu-lagu dan ini bisa juga menganalisis yang lagu-lagu jadi nanti saudara menggunakan variasi dan untuk apa namanya memberikan menjelaskan budaya dengan adanya variasi bahasa ini. Nah, ini digunakan beberapa hal. Nah, maka dari itulah nanti tidak dengan menggunakan deskriptif aja, tapi ada yang lain gitu ya. Oke ya, cukup. Nanti selamat pada Pak Kaji Fauji. Nanti ini saya ada lagi soalnya ini menggambung. Saya ditunggu oleh ini sambil mengajar online di PGSD dan di ITI, jadi soalnya tunggu gitu ya. Oke, selamat kepada Pak Kaji. Saya kembalikan kepada Bu Ketua. Kami persilahkan. Nanti Bu, nanti Pak Kaji itu ya jangan lupa untuk apa memberi ke apa lembarannya pengesahan ya. Halo Pak Kaji. Iya Pak. Iya oke. Ini pengajaran untuk itu. Oke, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Haryadi atas masukan, saran untuk Mas Fauzi untuk perbaikan juga
proposal dari Mas Fauzi. Mas Fauzi tadi sudah mencatat ya masukan dari Bapak Dr. Ahmad Haryadi. Baik, sudah Bu. Ya, terima kasih. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ristiani MPD untuk memberikan masukan atau pertanyaan, sanggahan. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Ketua, Ibu Dr. Lutfa Nugraini, Magister Pendidikan yang saya hormati, Mas Fauzi Ramadan yang saya banggakan. Selamat sudah sampai di titik ini di tengah-tengah kesibukan. Semoga aktivitas Mas Fauzi hari ini, ujian proposal pagi ini bisa memantik semangat teman-teman yang lain untuk segera daftar ya. Mas Fauzi, apakah susah bimbingan dengan pembimbing? Wah, sangat mudah Bu. Nah, artinya tidak ada alasan teman-teman yang lain untuk tidak segera bimbingan gitu ya. Baik Mas Fauzi, semoga contoh atau tauladan kamu pagi ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Mas Fauzi, Bu Risti akan konfirmasi terkait dengan isi proposal Mas Fauzi. Sudah siap nggih bahwa alat tulis sudah dicatat nanti beberapa hal. Baik, yang pertama Mas Fauzi, untuk daftar isi mohon nanti ditulis sesuaikan dengan pedoman ya, itu masih belum ada titik-titik, kemudian masih belum spasinya masih 2 dan seterusnya, tolong nanti diatur. Kemudian untuk abstrak dibuat dibuat satu paragraf bisa, beberapa paragraf begitu bisa, tapi ingat satu paragraf itu minimal 2 kalimat ya, nanti bisa disesuaikan sendiri Mas Fauzi. Kemudian di latar belakang, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haryadi benar, jadi biasakan ketika menulis karya ilmiah ataupun apapun, itu di awal itu beri kalimat kalian sendiri seindah mungkin, sebagus mungkin, tetapi tetap berdasarkan pada teori yang ada ya. Jangan langsung kutipan, apalagi nama penulis langsung kamu tulis di depan seperti punya Fauzi ini. Nah, ini akan mengurangi esensi kepatutan dalam penulisan karya tulis. Jadi tidak ada aturannya Mas, memang secara undang-undang, secara aturan baku tidak ada. Di pedoman pun penulisan skripsi tidak ada. Tetapi itu menjadi sebuah kepatutan ya, kepatutan dalam penulisan karya ilmiah khususnya skripsi dan artikel begitu. Bisa dimengerti ya Mas Fauzi? Nanti dibalik saja. Kalau saran Bu Risti, justru malah ada kutipan itu teman-teman mulai di paragraf kedua. Paragraf 1 itu murni pure pendapat teman-teman hasil dari observasi atau pengamatan terkait dengan latar belakang teman-teman melakukan penelitian ini. Gitu. Baru di paragraf kedua, masukkanlah kutipan-kutipan teori. Itu akan indah, akan bagus ya, kepatutannya sesuai. Berikutnya, ini Bu Risti perlu konfirmasi nih ke Mas Fauzi. Kalau saya lihat ada kutipan yang langsung Mas Fauzi beri halaman dan ada yang tidak. Di bab 1 itu banyak sekali. Nah, Bu Risti ingin tanya, bedanya apa kutipan penulisan sumber yang Mas Fauzi tuliskan halamannya langsung dengan yang tidak ada halamannya? Bedanya apa ini Mas? Saya itu menemukan beberapa artikel yang tidak ada halamannya. Jadi dia itu cuma satu artikel dan tidak seperti di jurnal yang lain gitu loh. Jadi saya menuliskan tahunnya. Kalau buku itu kalau yang mungkin kelupaan. Nah, ini yang perlu Bu Risti luruskan, tidak hanya Mas Fauzi, teman-teman yang lain juga. Ingat, kalau menuliskan sumber di dalam paragraf itu, kalau ada nomor halamannya, berarti itu menandakan buku, Mas. Tetapi jika tidak, itu menandakan jurnal. Diingat-ingat ya. Jadi, dalam menuliskan sumber di paragraf skripsi atau artikel jurnal, kalau misalnya itu buku, maka sertakan halamannya. Misalnya, Mahson 2011-2-117. Itu merupakan atau mencirikan buku. Tapi kalau jurnal atau artikel cukup saja langsung misalnya Olimat kurung buka tahun berapa. Itu menandakan jurnal. Sehingga nanti pembaca akan tahu, oh ini rujukan dia, nama sumber ini adalah sumber dari jurnal dan ini adalah sumber dari buku, akan tampak jelas. Dan itu konsisten Mas.
Mas Fauzi, bisa dimengerti ya? Baik, Nanti bisa. tolong diubah semua mulai dari depan sampai halaman 3, maaf, bab 3. Semua sumber yang kamu tuliskan dalam paragraf, jika itu memang dari buku, maka berilah halaman, sedangkan kalau dari jurnal atau artikel boleh tidak halaman ya, langsung tahun saja gitu. Sudah dicatat Mas Fauzi? Baik, sudah Bu. Oke. Berikutnya, nah ini tipe atau pola paparan dari paragraf Mas Fauzi itu tampak sekali ke apa ya, konvensional atau masih keajegan. Nah, itu tolong diinovasi, Mas. Contoh misalnya di bab 1 saja, ini Bu Risti lihat di bab 1. Itu banyak sekali, Mas Fauzi, pola sajiannya itu sama, mulai dari paragraf atas sampai bawah. Pasti apa? Sumber, nama, kemudian tahun. Jadi ini seperti di halaman 9. HR dan Agustina tahun 2010 halaman 62. Itu paragraf pertama di halaman 9. Paragraf berikutnya HR dan Agustina 2010 halaman 62 dan seterusnya. Nah, ini jangan dibiasakan, pakailah inovasi. Misalnya kalau di paragraf pertama pada halaman 9 ini sudah menyebutkan nama dan tahun, maka di paragraf berikutnya ganti saja hasil penelitian dia apa. Misalnya apa ya, ragam bahasa atau variasi bahasa pernah diteliti oleh topik, variasi bahasa pernah diteliti oleh siapa, tahun berapa. Nah, Mas Fauzi itu akan makin berbobot, makin menarik, dan tentu orang itu membacanya akan tidak bosan. Seperti itu. Bisa dimengerti Mas Fauzi? Baik Bu, bisa Ya, Bu. contohnya di halaman 9 ini paragraf pertama, kedua itu semuanya kamu sajikan sumbernya tahun. Nah, baru penjelasannya. Nah, itu diimprovisasi, Mas. Nah, paragraf sebelumnya gitu ya, paragraf berikutnya diubah begitu. Di diganti induktif misalnya. Gitu ya. Kemudian untuk menuliskan nama pengarang yang lebih dari 3, itu nanti Mas Fauzi hati-hati, hanya ditulis et al ya, ditulis et al. Kemudian lagi dari Bu Risti, nah ini bab 3 tolong dilengkapi Mas, sedikit sekali, masih belum ada teknik apa namanya, keabsahan data, kemudian data dan sumber data itu juga belum ada. Tolong nanti dilengkapi ya, Mas Fauzi. Halo. Iya Bu. Ya, nanti bab 3 tolong dilengkapi, belum ada keabsahan, kemudian eh ya benar ya, belum ada keabsahan kan Mas? Belum ada Bu. Oke, terus data sumber data juga belum, terus penyajian teknis, penyajian analisis data dan seterusnya, gitu Kartu data nanti dimasukkan juga, jangan lupa. Kartu data itu dimasukkan di bab 3 atau di Bab 3, lampiran? di bab Oh, 3 di analisis data, di oh, situ tampilkan, nanti ada juga di lampiran, gitu iya. Baik Bu. Terima kasih. Itu. Kemudian lagi terkait dengan penulisan-penulisan kecil, ini Bu Risti kalau perhatikan sudah 60% bagus lah. Terus oh iya Mas, untuk rumusan masalah mohon dicek coba halaman 10. Itu kan Mas Fauzi rinci bagaimana bentuk dialek dalam film series Lara Ati Session episode 1 sampai dengan 4 karya. Wah, itu tidak usah panjang-panjang begitu ya. Itu nanti kamu masukkan di bab 3 boleh atau di bab 1. Jadi langsung saja bagaimana bentuk. Kalau dialek itu bentuk ya Mas, apa jenis Mas? Di teori linguistiknya. Menurut Leach atau menurut yang lainnya misalnya. Kalau dari eh, Abdul Khair ini tidak ada bentuk atau jenisnya Bu, tapi dia langsung ke variasi bahasa dari segi penuturan. Di bukunya juga gitu Bu. Jadi Ya, dialek, sosiolek ini masuknya apa? Jenis variasi jenis bahasa mungkin ya. atau? Hmm? Mungkin lebih ke jenis ini mungkin. Nah, kalau jenis, jangan lebih ke teorinya apa? Menunjukkan dia menyebutkan jenis atau bentuk di teorinya. Di teori di bukunya itu tidak ada jenis atau bentuk. Langsung variasi beberapa bahasa itu ada beberapa variasi gitu.
Nah, kalau begitu berarti cari referensi yang lain yang menunjukkan ada yang membunyikan jenis atau bentuk. Atau kalau Mas Fauzi berterima, kalau menurut Bu Rizky itu bentuk dan jenis itu sama. Nah, pilih Oh, salah satu gitu, Ge. iya, Bu. Itu kemudian tidak perlu sampai ada episode 1 sampai dengan 4, tidak. Langsung begini saja. Nah, bagaimana bentuk dialek dalam film series Loro Ati Session karya Komutito. Nah, nanti di dalam skripsimu sebutkan bahwa data ini yang digunakan itu adalah episode Oh, 1 sampai dengan episode 4. berarti Begitu. di bab 3 di sumber data berarti ya. Iya, heeh. Itu, Ge. Ibu. Di sini tidak perlu sampai ada rinci begitu, cukup bagaimana bentuk ideolek dalam film series Lara Ati Session karya Bayu Eko Muktito gitu, langsung gitu. Itu Mas masukan dari Bu Risti, tolong nanti ingat ya karena skripsi ini nanti akan ada cek Turnitin juga dan referensi, maka teman-teman harus hati-hati gitu ya, tetap prioritaskan orisinalitas, kemudian yang penting konsisten gitu. Itu masukan dari Bu Risti, saya kembalikan lagi pada Ibu Dr. Lutfa Nugraini, Magister Pendidikan. Sekali lagi Mas Fauzi, selamat dan sukses selalu, segera bab 4 sebelum PLP 2, KKN, biar nyicil ayem ya. Nanti kalau sudah ayem, PPLP, KKN itu lego. Nanti setelah itu baru ujian skripsi. Gitu. Terima Itu kasih, terima Pak. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ristiani MPD atas Ya, sami-sami Bu masukan, Lutfa. ya, atas masukan, saran, pertanyaan atau konfirmasi ya yang luar biasa. Khususnya Mas Fauzi lebih semangat lagi karena ada beberapa masukan dari Bapak Ibu dosen ini. Yang terakhir adalah Bu Lutfa ya Mas ya. Ini. Nah, terima kasih Mas Fauzi selaku mahasiswa bimbingan saya dengan Bu Risti yang sudah patuh dan rajin ya untuk menyelesaikan proposal ini. Setiap minggu Mas Fauzi itu selalu bimbingan kepada saya dan Bu Risti. Maka dari itu Mas Fauzi hari ini bisa ujian proposal. Nah, untuk selanjutnya Mas, nanti eh, Mas Fauzi bisa menyelesaikan revisi dari Bapak Ibu dosen ya, berdasarkan catatannya. Bapak Ibu dosen bisa dikumpulkan 1 minggu, ya Mas ya. Setelah Lebaran nanti bisa bimbingan lagi, setelah itu bisa lanjut ke bab 4. Baik Mas Fauzi, di sini Mas Fauzi sudah me menyelesaikan hasil proposalnya dengan judul Variasi Bahasa dalam Film Series Lara Ati Season 1 episode 1 sampai dengan episode 4 karya Bayu Eko Muktito. Nah, di sini Mas yang Bu Lutfa tangkap itu memang banyak kebaruan dari penelitian Mas Fauzi ini ya, tentunya latar belakang budaya tadi ya untuk melestarikan. Kemudian selain itu, Mas Fauzi juga memberikan pijakan penelitian dari penelitian yang relevan menurut siapa tadi? Menurut dua ini ya Mas ya. Novita, Dila Novita, dan Taufik. Nah, di sini Mas, untuk yang di bagian bab 1, itu jangan hanya 2 saja, tetapi nanti Pak Panjenengan bisa menuliskan dasar pijakan penelitian ini, ada penelitian siapa tahun berapa, penelitian siapa tahun berapa. Jadi di situ itu dituliskan nama dan tahun ya, baik itu penelitian yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga penelitian semacam ini itu ada ditemukan di luar negeri. Begitu ya Mas ya. Dan untuk analisis dari penelitian relevan itu masuk ke bab 2. Jadi untuk di bagian bab 1 ini Mas Fauzi bisa memaparkan saja ya bahwa pijakan penelitian ini itu banyak ya, banyak banyak
yang diteliti dan kebaharuan atau novelty dari penelitian jenengan itu apa, ya kan? Nah, itu merupakan ciri khas dari penelitian Mas Fauzi. Nah, kemudian di sini Mas, saya melihat untuk di halaman 3, alasan mengapa Mas Fauzi memilih judul ini itu hanya jenengan bahas satu paragraf saja. Nah, ini sangat kurang, Mas. Nah, untuk itu Mas Fauzi bisa menambahkan, jadi di bagian bab 1 itu jangan terlalu banyak teori, tetapi Mas Fauzi itu menceritakan mengapa kok memilih judul ini. Kelebihannya dari film ini itu apa? Ya, kemudian belum disinggung tadi ideolek, dialek, ya, sosiolek itu ada apa enggak di film ini? Ya, begitu Mas. Mohon nanti ditambahkan ya Mas ya untuk alasan mengapa jenengan memilih judul ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian Mas Fauzi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Risti tentang pengutipan ya. Kalau mengutip itu adalah nama belakang ya. Bangun D itu apa? Itu D-nya itu nama belakang atau nama depan. Kalau nama bangunnya itu nama belakang ya bangun saja, D-nya dicoret saja, Mas. Begitu. Kemudian untuk yang di bagian kajian pustaka, saya masuk ke penelitian yang relevan. Di sini penelitian yang relevan, Mas Fauzi memaparkan atau menyajikan data penelitian relevan hanya 4 ya Mas ya. Nah, di sini masih kurang Mas. Ya, nanti bisa ditambahkan Mas untuk penelitian atau nasional, kemudian internasional 5, ya. Itu Mas Fauzi. Jadi nanti Mas Fauzi bisa memberikan analisis di mana letak persamaan dan perbedaannya, ya, dari ke-15 penelitian yang relevan tersebut. Kemudian untuk kerangka berpikir, Mas, kerangka berpikir di sini kan ada variasi bahasa. Nah, variasi bahasa itu jenengan memaparkan analisis ideolek, dialek, dan sosiolek. Nah, itu ketiga variasi bahasa itu, jenengan itu mau menganalisis berdasarkan teorinya siapa. Tadi kan jenengan sudah memaparkan banyak ya Mas ya, ada Abdul Khair, ada yang lain, itu minta tolong nanti diperjelas menggunakan teorinya siapa yang jenengan gunakan untuk membedah penelitian Anda ini. Ya, di bagian bawahnya menganalisis itu jenengan bisa menyampaikan menggunakan teorinya siapa dan baru di situ ada temuan ya Mas ya. Nah, di sini lanjut ke bagian bab 3 Mas Fauzi. Nah, di bagian bab 3 di sini jenis penelitian ya jangan cuma 2 paragraf Mas. Ini masih kurang ya untuk di bagian bab 3 ini. Nah, kalau misalkan di sini untuk penelitiannya, untuk penelitian jenis bahasa Indonesia, jenengan bisa menggunakan bukunya Sugiono Mas, penelitian kualitatif ya. Ini jangan hanya Sudaryanto dalam Nasrullah. Lah ini penulisannya juga masih kurang tepat ya Mas, nanti bisa diperbaiki. Kalau bisa jenengan tuliskan itu kutipan langsung ya. Jangan menggunakan buku dalam siapa, begitu ya Mas. Itu dikurangi ya, kutipannya yang tidak langsung. Nah, Mas, untuk jenis penelitian kualitatif ini, jenengan paparkan penelitian bahasa, jenis metode penelitian bahasa menurut Sugiono, kemudian menurut Sutopo, menurut siapa lagi, jenengan jelaskan semuanya itu, baru jenengan berikan itu Mas, berikan pendapat Anda terkait penelitian jenis penelitian kualitatif itu. Jadi Anda bisa menyimpulkan dengan bahasa Anda sendiri terkait metode penelitian kualitatif.
Gitu ya Mas. Mengapa kok di sini tadi Pak Haryadi menyampaikan mengapa kok memilih penelitian deskriptif jenisnya. Nah, jadi ya memang di sini kalau misalkan judul seperti ini bahasa Indonesia ya itu menganalisis. Nah, menganalisis berarti datanya berupa deskriptif. Jenengan mendeskripsikan melalui kalimat. Nah, itu Mas ya. Jadi jenengan tadi mengungkapkan mungkin. Nah, ada kata-kata mungkin itu kan berarti jenengan belum pasti, belum yakin. Nah, ini harus diperkuat ya Mas ya untuk jenis penelitiannya. Mengapa kok Anda memilih jenis penelitian kualitatif ini atau deskriptif kualitatif. Kemudian jenengan itu juga menyampaikan atau menjelaskan mengapa kok ini ya film series Lara Ati season 1 episode 1 sampai 4 mengapa kok tidak episode 5 dan 6 atau 3 sampai 10. Nah, ini menggunakan teknik apa, Mas? Apakah teknik sampling? Ya, itu. Ya, Mas ya. Itu nanti dijelaskan di bagian penelitiannya, ini masih kurang ya, Mas. Kemudian data. Nah, data. Data ini belum ada. Di kelas Bu Lutfa sudah menjelaskan beberapa kali ya Mas, untuk di kritik sastra maupun sosiologi sastra bahwa ketika penelitian itu harus ada data dan sumber data. Nah, di sini jenengan terlewat, mungkin jenengan ngebut ya, biar cepat untuk mendaftar ujian ya Mas ya. Nah, ini nanti bisa ditambahkan Mas. Data. Nah, di sini sumber data sudah Anda bedakan data primer dengan data sekunder, Mas. Data primer di sini data primernya berupa itu ya, film series ya. Tetapi jenengan belum menjelaskan ini menurut siapa. Data primer adalah, nah ini kan tidak ada sumbernya, Mas. Nah, maka dari itu data, sumber data, teknik pengumpulan data, terus teknik analisis, teknik keabsahan data, silahkan Mas Fauzi berikan sumbernya dulu, setelah itu baru Mas Fauzi menjelaskan data dalam penelitian ini apa. Begitu ya Mas ya. Oke, kemudian untuk teknik pengumpulan, berarti menyimak dan mencatat. Di sini Mas Fauzi sudah menjelaskan mahsun ya, jadi jangan mahsun begitu langsung begitu. Jadi harus Mas Fauzi jelaskan metode simak menurut mahsun. Nah, jadi harus ada ini ya Mas, harus ada variasi pengutipannya ya. Jangan misalkan mahsun ini, kemudian bawahnya lagi Sutopo ini. Nah, jangan seperti itu sehingga Mas Fauzi bisa memberikan warna baru atau memberikan variasi pengutipan. Misalkan saya contohkan seperti ini. Metode simak menurut Mahsun, tahun 2012.292 adalah suatu metode ini. Selanjutnya, Sutopo menambahkan metode simak adalah ini, begitu loh Mas. Ya, nanti bisa diperbaiki. Kemudian untuk di daftar pustaka ini sudah sesuai alfabetis ya Mas ya, sesuai alfabetis. Kemudian untuk selanjutnya Mas Fauzi memberikan lampiran jadwal kegiatan di sini. Nah, Bu Lutfa mau tanya Mas Fauzi, untuk Mas Fauzi ketika nanti menganalisis variasi bahasa dalam film series Lara Ati season 1 episode 1 sampai dengan episode 4 karya Bayu Eko, ini seperti apa Mas bentuk penelitiannya nanti contohnya? Mungkin sesuai dari kartu data itu, Bu. Jadi setiap ada dialog yang menurut saya itu masuk ke dalam salah satu variasinya, nanti akan digolongkan, kemudian saya jelaskan faktor penyebabnya. Gitu. Ya,
Jadi jenengan tadi sudah memaparkan kartu datanya dulu, setelah itu Mas Fauzi bisa menganalisis. Nah, catatan dari Bu Lutfa ketika teman-teman mengambil penelitian kualitatif atau deskripsi ya, deskriptif kualitatif, ini analisisnya harus rinci, harus mendalam. Jangan sampai hanya penjelasan dari kartu datanya itu satu paragraf, itu sangat minim sekali Mas. Ya, ini untuk teman-teman juga nanti bisa teman-teman memberikan alasan dari kartu data itu, analisisnya itu penuh gemuk gitu loh Mas ya. Jadi itu Mas Fauzi, pesan dari Bu Lutfa. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Fauzi telah menyelesaikan ujian proposal ini. Semoga nanti Mas Fauzi bisa memperbaiki catatan dari Bapak Ibu dosen ya, kurang lebih 1 minggu Mas. Dan saya harap sebelum Mas Fauzi melakukan PLP 2 atau KKN bisa selesai ya, agar beban di pundak Mas Fauzi itu lebih ringan lagi. Dan ini termasuk bentuk semangat yang luar biasa dari Mas Fauzi sama Mas Amsyah tadi ya. Selamat Mas Amsyah sudah menyelesaikan tahap ujian proposal. Semoga teman-teman yang lain seperti Mas Yuga, Mbak Nafa, Mbak Nova, Mbak Cindy, Mbak Asani, dan teman-teman yang lain, Mbak Angel juga, bisa untuk segera mendaftarkan ujian proposal. Begitu, Mas Fauzi, ada pertanyaan atau feedback dari Bapak Ibu dosen? Cukup jelas ya masukannya? Baik, cukup Bu sepertinya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk menguji saudara Fauzi Ramadan. Terima kasih Mas Fauzi atas semangat yang luar biasa ini mendorong teman-teman untuk segera mendaftarkan ujian skripsi. Kurang lebihnya Selamat Fauzi. Selamat ya Mas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.